Nah, kita sudah pernah membahas sifat-sifat dari sistem ya, sifat-sifat dari sistem, dan di antara sifat-sifat sistem itu ada sifat linear dan time invariant. Jadi sistem LTI adalah, atau LTI-nya sendiri ya, jadi kalau dilihat dari singkatannya, LTI itu adalah linear time invariant. Berarti sistem LTI adalah sistem yang memiliki sifat linear dan time invariant. Ya. Jadi memiliki dua sifat sekaligus. Nah, kita kalau catatkan dalam diagram blok ini, misalnya kita punya sistem LTI, ini LTI, ini inputnya, ini outputnya. Kalau inputnya adalah XT, kalau inputnya XT, maka outputnya adalah YT misalnya. Nah, ketika X yang kita kalikan dengan suatu konstanta, AXT, maka outputnya akan A dikali YT. Ini karena sifat linear. Ya. Atau A kali X1T ditambah B kali X2T, makanya jadi A kali Y1T ditambah B kali Y2T. Nah, ketika digeser waktunya, maka ini pun akan bergeser. Y T min tau. Ya. Atau kalau ini kalikan A, ya ini juga kalikan A, sama saja. Ya. Oke. Jadi kalau ini kalikan A, ya ini kalikan A. Ya, ini sifat dari apa? Sifat dari sistem LTI. Ya. Linear sekaligus time invariant. Nah, untuk menganalisis atau mengetahui bagaimana output atau respon sistem ya. Jadi istilah respons itu respon sistem itu adalah maksudnya output ya. Ini output atau respon sistem. Jadi untuk mengetahui output atau respon sistem LTI untuk input sebarang ya, kita bisa apa namanya? Tentukan atau kita bisa analisis bagaimana kira-kira hasil outputnya dengan mengkarakterisasikan dari respon impuls sistem ya. Jadi didefinisikan dulu ada satu namanya respon impuls ya. Respon impuls adalah output dari sistem LTI ketika inputnya adalah berupa impuls. Jadi kalau diberi simbol H ya, HT itu adalah transformasi dari impuls delta T ya. Artinya kalau ini sistemnya LTI, inputnya adalah delta T, impuls ya, maka outputnya disebut respon impuls, HT simbolnya ya. Jadi karakteristik dari sistem LTI itu dinyatakan oleh ini, respon impulsnya. Kalau kita sekalinya respon impulsnya udah tahu ya, maka tinggal ketika inputnya bervariasi, kita masukkan input 1, input 2, input 3, dan seterusnya, maka kita dengan mudah bisa menganalisis bagaimana outputnya di sini. Ya. Nah, respon impuls ini juga nanti akan, kalau sudah kita nanti masuk ke transformasi, misalkan menggunakan transformasi Laplace ya misalnya, atau transform Fourier, ini yang disebut dengan fungsi sistem disebutnya ya. Jadi yang mentransformasikan ya, formula yang mentransformasikan dari input menjadi apa? Output. Ya. Oke, ini respon impuls namanya. Nah, kalau sekarang sinyalnya sinyal sebarang ya, bagaimana sinyal sebarang bisa kita ketahui respons sistemnya? Caranya adalah dengan mengubah atau menyatakan sinyal sebarang ini sebagai kombinasi linear dari input impuls ya. Jadi sinyal sebarang dulu kita ungkapkan dulu sebagai
sinyal xt ya dalam ungkapan impuls ya. Terus kita buat dulu menjadi kombinasi linear dari impuls. Ini diungkapannya begini ya, saya berikan nomornya di Modo, silahkan dilihat kalau ingin lebih detailnya. Ini adalah X tau, jadi kombinasi linear dari impuls tergeser, delta T min tau, delta. Ya. Ini terhadap T, ini konstanta dianggapnya ya. Ini jadi sigma itu kan apa, integral itu kan jumlah ya, penjumlahan ya, jumlah dari min tahingga sampai tahingga. Penjumlahan dari suatu disebut sebagai bobot sebetulnya ya. Dan ini adalah impulsnya ya. Sinyal sebarang sebagai kombinasi linear dari impuls. Nah, lalu bagaimana respon sistem ya? Respon sistem kita nyatakan dengan outputnya yakni YT. Itu berarti transformasi dari apa? Dari XT gitu kan ya. Atau transformasi dari ini ya. Integral dari min tahingga sampai tahingga X tau delta T min tau delta. Nah, sifat linear ya. Tadi kan kalau A XT output jadi AYT kan ya, itu sifat linear ya. Jadi ini artinya kan transformasi dari XT itu kan YT. Ya. Nah, sekarang kalau transformasi dari AXT ternyata A-nya keluar gitu kan ya. A dikalikan dengan transformasi dari XT. Dan tidak lain A kali YT kan ya. Itu sifat linear ya. Maka ini pun ya, karena ini adalah konstanta nih terhadap T, ya, kan yang variabelnya T nih, ya, T kecil. Tahu ini terhadap variabel tahu ini konstanta. Maka T ini bisa, jadi integralnya, ini, transformasinya, masukkan sini. Jadi yang ditransformasikan berarti hanya transformasi dari ini, delta T min tau. Nah, kita tahu bahwa transformasi dari apa? Dari delta T adalah H tau, HT gitu kan ya. Maka kalau di sini berarti delta T min tau, berarti apa? Karena sifat dari invarian gitu kan ya. Maka sama dengan HT min tau. Jadi bergeser sejauh tau, ini juga bergeser sejauh tau. Maka ini berarti HT min tau. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa outputnya atau respon sistemnya sekarang adalah integral dari min tahingga sampai tahingga X tau kali H T min tau T tau. Ya. Ini respon sistem LTI untuk input sebarang ya. Nah, ungkapan ini kan perkalian dari apa namanya? Input dan respon impuls ya. Nah, integral seperti ini itu disebut sebagai integral konvolusi. Jadi ini disebut sebagai integral konvolusi antara ini input ya, input dan respon impuls. Jadi simpulannya dari sini ya, bahwa respon dari sistem itu ternyata ya, atau output dari sistem untuk sinyal sebarang merupakan integral konvolusi dari input dan respon. Ya. Oke. Dan dalam hal ini integral konvolusi didefinisikan begini, konvolusi itu ya. Bahwa berarti YT itu adalah XT
dikonvolusikan pada ini ya, konvolusikan dengan HT ya. Jadi ditulis begini, ini di ungkapan ini tulisannya sama dengan yang di atas tadi ya. Integral dari min hingga sampai t hingga dari x tau kali h t min tau d tau. Nah, sifat dari konvolusi ya, nah sifatnya ini penting dipahami juga sifat-sifat konvolusi. Pertama bahwa kalau kita punya, saya ganti simbolnya, misalkan A dikonvolusi dengan B, sorry, saya namakan dulu sifatnya ya. Sifat pertama adalah komutatif, komutut pertukaran, artinya kalau A dikonvolusikan dengan B, itu sama dengan B dikonvolusikan dengan A. Yang kedua bersifat asosiatif, pengelompokan. Jadi kalau ada A konvolusi B konvolusi C, ya kita tulis A konvolusi B konvolusi C kan begini sama ya. Nah, maksudnya adalah kita bisa lakukan penyelesaiannya dengan cara mengelompokkan, misalkan A dikonvolusikan dulu dengan B, hasilnya kalau kita lalu kita konvolusikan dengan C, atau B dengan C dulu ya kita konvolusikan, hasilnya konvolusikan dengan A. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah bersifat distributif ya. Distributif artinya kalau ada A konvolusi B ditambah C, maka sama dengan A konvolusi B ditambah A konvolusi C. Ya. Ini sifat distributif. Nah, sifat komutatif akan apa namanya? Sifat komutatif ini menyebabkan atau dapat apa namanya ya? Dengan menggunakan sifat komutatif kita bisa menyatakan bentuk lain dari respon impuls ya. Jadi sifat berdasarkan sifat komutatif ya. Sifat satu bahwa YT bisa ditulis begini. Berarti konvolusi dari apa? HT dan apa? XT ya. Jadi bisa juga ditulis konvolusi HT dan XT. Berarti secara matematis berarti sama saja dengan apa? Integral dari min ta hingga sampai ta hingga. Ini kita ganti karena itu posisinya berarti H tau ya. H tau kali X T min tau D tau. Sama saja. Jadi ini dengan ini sama saja. Jadi yang artinya yang mau digeser yang kalau di sini yang digesernya adalah apa? Impulsnya. Yang di sini yang digesernya adalah sinyal inputnya. Jadi sama saja ya. Sebagai contoh, oke, sebelum ke contoh saya ini kan ada beberapa tahapan ya untuk menghitung konvolusi ya. Yang pertama, dapatkan, ini untuk menghitung konvolusi dengan rumus yang pertama ya. Dapatkan atau gambarkan, kita pakai grafik, bantuan grafik, gambarkan H min tau. Ingat H min tau itu adalah apa? H tau yang dicerminkan, itu kan ya. Jadi variabel T-nya, H tau-nya mana? H tau-nya sama dengan mengubah variabel T menjadi tau ya. Jadi sama. Jadi HT dengan H tau itu sama, hanya diubah variabelnya dari T menjadi tau dulu ya. Yang kedua, gambarkan
HT min tau. Nah, HT min tau itu adalah H min tau digeser sejauh T ke kanan. Ini artinya ya, sebentar ini. Ini makna H ini ya. Jadi HT minta itu adalah H minta digeser sejauh T ke kanan. Kalau T-nya positif. Atau ke kiri kalau T-nya negatif. Nah, kemudian dapatkan X tau dikali H T min tau. Untuk T yang tetap ya. Nah, ini mungkin ada perlu penjelasan khusus ini. Baru nah nanti apa namanya? Misalkan ini T tetap, misalkan untuk T pertama untuk T sama dengan T1 misalnya, kita akan dapatkan Y T1 ya, atau Y1T gitu lah ya. Biasanya di sini, biasanya T-nya itu selang ya, selang ya. Dapatkan Y1T itu adalah tertentu ya. Dengan cara apa? Mendapatkan integral ini kan ya, integral ini ya. Nanti dapat Y1T ya. Lalu yang keempat, ulangi ini ya. Jadi dengan cara ini digeser-geser ya. Ini si apa? Ini digeser-geser ya. Untuk bisa mendapat apa? Untuk T yang lain ya. Ulangi 3 lah ya. Ulangi 3 gitu ya. Untuk T yang lain ya. Ulangi 3 untuk T yang lain. Sehingga nanti kalau udah berulang-ulang kita bisa mendapatkan T1, T2, T3 dan seterusnya. Apa? Y1, Y2, Y3 dan seterusnya ya. Nanti akan dapatkan Y2T, kita akan dapatkan Y3T dan seterusnya. Nah, maka outputnya sekarang ya, kalau sudah diperoleh ini, kita tuliskan YT itu adalah Y1 plus Y2 plus Y3 plus dan seterusnya sebagai fungsi T. Ya. Oke, mungkin kita coba lihat ini apa contohnya saja ya, bagaimana menerapkan ini ya, tahapan ini. Misalnya sistem LTI begini ya. Kita punya respon impuls gambarnya bagus ya, ini kotak ya, isinya kotak, tingginya 1, ini dari 1 sampai 3, kemudian kita punya input untuk sistem LTI, misalnya inputnya tingginya juga sama 1, boleh juga tingginya 2, bebas lah ya. Nah pertanyaannya adalah
bagaimana YT-nya. Oke. Kalau dari rumus integral konvolusi kan YT dari min tak hingga sampai tak hingga, ya. Nah, langkah pertamanya gini. Kita gambarkan dulu H min tau. Atau bayangkan dulu H min T dulu lah, ya. H min T. H min T apa? Berarti cermin dari ini kan ya? Berarti akan di sini. Oke, di sini ya. Dengan min 1, ini apa? Min 3 ya? Tingginya 1. Namun T-nya kita ganti dengan tau. Jadi ini jadi H min tau. Ini adalah tau. Gitu. Ya, kita ganti ini dulu. Ya. Oke. Kemudian geser. Nah, jadi T itu kan dari min hingga sampai T hingga ya. Jadi bayangkan ini si kotak ini yang T min tau ini kita dapatkan menjadi H T min tau ya. Jadi kita geser ya ini. Dan pergeseran dari ini bisa apa? Bisa ke kiri atau apa? Ke kanan. Atau dengan kata lain kalau kita bayangkan seolah-olah ini berada dari minta hingga digeser sejauh minta hingga ya. Digeser sejauh minta hingga nanti atau digeser ke kanan sejauh apa? Tak hingga. Nah, ketika digeser ke arah kiri maka kita akan dapatkan pertama untuk T kurang dari 0. Coba kita lihat, untuk T kurang dari 0, yang ingin kita cari adalah perkalian antara X tau dengan H tau. X tau-nya tidak lain yang ini, ya. Jadi ganti saja nanti ini tau-nya dengan, T-nya kita ganti dengan tau, ya. Coba bayangkan, ketika H min tau digeser ke kiri, terus makin ke kiri, ke sini, adakah perkalian antara X tau dengan T min tau? Tidak akan ada, ya. Betul nggak? Coba ya, jadi kalau saya gambarkan lah ya, H min tau. Sini saja. Jadi ini untuk T kurang dari 0. Kalau kita gambarkan H T min tau, ini tau. Digeser, berarti dari posisi min 1 geser ke kiri ya. Berarti katakan ini min 1, kalau ini adalah min 2, berikutnya nanti ada min 3 ya. Kalau digeser ke kiri, misalkan T-nya di sinilah digeser. Jadi kalau ini T, dari sini geser ke sini ya. Oke. Digeser sejauh T dari sini. Ya. Karena ini panjangnya 2 ya, makanya berarti apa? Posisi di sini. Kalau dari 1 kan ke 3 ya, sorry. Dari 1 ke 3, berarti lebih dari 3, sorry. Ini mungkin saya hapus dulu ini. Berarti 3-nya di posisi sinilah, ini 3. Berarti ini adalah 2 kan panjangnya, berarti kalau ini T, berarti ini T min 2 ya. Betul nggak? T min 2. Nah, ini titik ini adalah titik T min 2 ya. T min 2 ditambah apa? T dikurangi dengan T min 2 kan jadi 2. Ini jaraknya 2 ini.
Ini kalau digeser ke kiri terus, bayangkan, geser terus ke kiri. Kalau digeser ke kiri terus, adakah perkalian antara HT minta dengan X tau? Ini kan dari 1 ke 4 kan ya, ini ke kiri, maka nggak akan ada hasil kalinya. Ini akan 0, ini 0 dikalikan dengan ini 0 ya. Baru yang ini, yang 1, ini 0 juga kan ya. Maka X tau dikalikan dengan HT min tau, tidak ada irisannya, berarti sama dengan 0. Berarti untuk T kurang dari 0, kita sebut misalkan Y1. Itu hasilnya adalah 0. Ya. Nggak akan ada, karena inputnya pun hasil karya kan nggak ada. Kan ini integral ya. Integral dari X tau HT min tau. Karena ini 0 ya berarti 0 Y1 T. Sekarang, nah, coba kita geser ini ya, kita geser. Oke, saya gambarkan dulu X tau-nya supaya ini ya. Ini tau, ini X tau jadinya ya. Kelihatan ini. Dari 0 sampai 4. Coba, kan kita menggeser ini ya, H minta sebenarnya digeser ya. H minta digeser, terus digeser. Sekali waktu, kalau masih ke siapa, ketika digeser sejauh apa? Sejauh 1 ke kanan ya. Ini masih belum beririsan kan ini kan ya? Kalau ini digeser sejauh 1 ke kanan, kalau T-nya digeser sejauh 1, maka dia masih belum ada irisan. Ya. Baru akan ada irisan kalau gimana? Kalau ini kotak yang ini sudah mulai masuk ke sini nih. Jadi suatu saat akan ada kondisi di mana ini masuk si kotak ini ya, kalau digeser dengan ini akan ada irisan, bayangkan dia masuk terus. Tapi maksimum apa? Maksimum sampai dia berada ya. Jadi kotak ini saya ini kan pindahkan di sini. Maksimum sampai berapa? Ini kan 2 panjang kan ya? Berarti sampai 2 nih. Maksimum sampai 2. Betul nggak? Ini bayangkan geser masuk ke sini, maka akan tepat sama ini ketika maksimum 2. Jadi catatan berarti di sini si H min-nya kalau sampai ke angka 2 digeser sejauh berapa? Sejauh 3 ya? Ya, sejauh T lah ya. Oke. Jadi T-nya sekarang untuk T mulai geser dari mulai apa? Digeser ke kanan ya. Sejauh apa? Kalau T kurang dari 0, bahkan bukan cuma kurang dari 0 nih ya. Udahlah, kurang dari 0 dulu. Sekarang kalau T pun digeser ke kanan sejauh apa? Sejauh 1 ya. Jadi T antara 0 dan 1 ya. T antara 0 dan 1. T-nya positif berarti kan ya. Kalaupun T-nya masih positif ke sini antara 0 dan 1, maka ini masih belum ada irisan. Sehingga apa? Sehingga bisa dipastikan Y2T-nya pasti berapa? 0. Atau 1 itu ya ini ya. Kalau ini digeser ke kanan sejauh 1 maksimum ya, maka X T dikalikan dengan T min tau, X tau dikalikan dengan HT min tau, itu masih 0. Sehingga Y2T masih 0. Sekarang kalau T-nya digeser lebih besar daripada 1, tetapi tidak lebih dari 2 kan ya? Oke.
kurang dari 2. Nah, baru ada hasil kalinya. X tau, dikali HT min tau. Hasil kalinya apa? Ini 1 kali 1 kan ya? 1 kali 1. 1. Maka Y3T berarti integral dari kita lihat sebentar. X tau ya. X tau HT min tau. Ini rumus ini ya. Rumus konvolusinya. T min tau D tau. Nah, dari mana taunya? Kita lihat yang ada nilainya ketika taunya dari mana? Misalnya taunya dari, dibayangkan nih, ini digeser sejauh T, tapi T-nya antara berapa? Antara 0 dan 2, jadi T-nya di sini nih nanti. T-nya di sini. Ya. HT min taunya T-nya di sini. Berarti ya, ketika T-nya bergeser terus, geser ke ini, yang ada hasil kali antara H T min tau dengan X tau itu adalah dari 0 sampai T. Ya. Jadi taunya dari 0 sampai T dengan T-nya dari 1 sampai 2 ya. Oke. Jadi di sini berlaku X tau kali HT min tau sama dengan 1 kalau taunya dari 0 sampai T. Gitu. Ya. Hanya dari 0 sampai T. Batasnya ya. Taunya dari 0 sampai T ya. Jadi sebelum sampai ke angka 2 ya biarkan aja begini. Ya. Tapi berlaku untuk T dari 1 sampai 2. Berarti integral dari ini kan 1 ya. Integral dia tahu. Apa itu hasilnya? Tahu kan ya? Dengan 0 sampai T, berarti ini T. Nah, namun ingat ini ya, Y3 ini, T ini hanya berlaku untuk T dari berapa? 1 sampai 2. Nah, kita ingat kalau begitu bisa kita nyatakan sebagai perkalian antara T dengan sinyal kotak. Ya. Sinyal kotak 1 sampai 2. Gimana nulis sinyal kotaknya? Jadi Y3T berarti T dikalikan dengan sinyal kotak kali UT. Dia mulai dari berapa? T-nya dari 0 ya. T-nya dari, dari 1 sampai 2. Berarti UT min 1 dikurangi UT min 2. Ini pentingnya mengetahui itu ya. Menyatakan sinyal sebagai kombinasi linear dari fungsi dasar, fungsi step ini. Oke ya, itu Y3T. Nah, ketika bayangkan kalau T-nya sekarang terus geser melebihi dari 3 ya. Melebihi dari berapa? Melebihi dari 2 ya. Nah, saya ada ini enggak sebentar. Untuk yang ini sebentar ya, kita cek ulang. Kalau digeser 1 kan 0. Kalau digeser T-nya bukan sampai 2 ini, sampai 3 ya. Karena itu untuk sampai ke angka 2 ini butuh digeser Bapak. Dari sini untuk sampai ke angka 2 sini butuh geser 3 kali ya. 3 satuan ya. 1, 2, 3. Saya maksimum 3 berarti. Ini sampai 3 ya. Sampai 3, maka ini berarti tadi ini adalah dibatasi sampai 3. Oke. Kita gambar ulang ya, sebentar. Sekarang kalau terus digeser ya. Jadi ini ada X tau. Ini tau. X tau-nya kan tetap tadi ya. X tau-nya dari 0 sampai 4 ya.
Taunya dari 0 sampai 4. Tadi sudah lewat di angka 2 di sini. Sekarang si kotak yang HT min taunya sudah lewat di 2. Ya. Berarti ujung T-nya di sini posisinya ya. Ini tau, ini di angka 2, ini T, ini berarti ujung kiri apa? T-2 tadi ya, T-2. Untuk ini berarti untuk T, sekarang ya, T-nya berarti dari mana? Lebih besar daripada 3. Jadi ini untuk T lebih besar daripada 3. T lebih besar daripada 3. Sampai maksimum T berapa ini? 4 kan ya? Kan ini kan 2 ya? Jadi, tepat ketika T ini terus sampai dari 3 sampai 5 jadinya. Kalau 2 sampai 4, 3 sampai 5. Karena 2 kotak ya. Jadi sampai T ini kan geser terus. Ketika T-nya tepat di angka 4 ya, maka T-2 tepat di angka 2 gitu kan ya. Dan itu berarti si min T itu telah digeser sejauh 5 kalau sudah tepat di angka 4 ya. Maka kita lihat X tau dikalikan dengan HT min tau, HT min tau, nilainya juga 1 tetap, tapi untuk tau dari mana? Taunya dari T min 2 ya, taunya dari T min 2. Ini kan ini masih ada kaliannya. Ini kali ini yang ada ya. T min 2 sampai tau, sampai T. Ya. Kurang dari T min 2 ini 0, lebih besar daripada T ini juga 0 sekali. Sehingga Y4T berarti sekarang itu adalah integral, nah, integral ini 1, langsung aja dia tahu. Namun taunya batasnya dari mana? Dari T-1 sampai T. Arti, ya, tau dengan T-1 ini adalah T, hasilnya apa ini? T dikurangi T-1, berarti 1. Nah, kembalikan ke bentuk ini ya, karena ini berlaku untuk apa? Berlaku untuk T 3 sampai 5, jadi isinya kotak. Berarti U T-3 dikurangi U T-5. Oke. Kita bisa tulis begini. Kemudian berikutnya, bayangkan lagi geser. Nah, geser terus yang ini. Jadi gimana kalau saya gambar lagi supaya ini yang digambar itu harus biar kelihatan ya. Ini tau, ini X tau. X tau ya. Tidak berubah, dia posisinya di sini. 0 sampai 4. Oke, sekarang T-nya tadi kan sampai 5 ya. Lebih besar berarti lebih besar daripada 5 ya. T-nya lebih besar daripada 5.
T-nya lebih besar daripada 5. Nah, sampai kapan ya terakhirnya? Coba kita lihat. Terus sampai keluar dari sini ya. Ini H, T min tau. Kalau lebih besar daripada 5, maka dia si kotak ini itu akan berada di sini. Melewati batas 4 gitu ya. Oke, ini angka 4 sini. Ini T, ini apa? T min 2. Dan sampai kemudian apa namanya? Keluar, itu berarti sampai di angka berapa ini? Kalau 2, berarti di angka 6 ya ini ya. Oke, ya. Tetapi yang ada nilainya mana? Yang ada nilainya adalah perkalian dari ini. Ketika sekarang, ketika mau sudah keluar ya, maka yang ada nilainya, hasil kalinya adalah untuk tau dari T-2 sampai 4. Yang ini, yang di luar ini sudah apa? Sudah 0, karena ini 0 yang ini. Ya. Kali-kali 0. Yang ini juga 0. Ya. Sehingga X tau dikalikan HT min tau, nilainya tetap 1, kan ini 1 kali 1 ya. Tetapi untuk apa? Untuk tau dari T-2 sampai apa? Sampai T. Ya, T-2 sampai T. Sehingga kita akan dapatkan berarti Y ke berapa sekarang? Y ke 5 ya. Y ke 5. Ini memang terus berulang-ulang ya, diulang terus ya. Y5 integral terhadap taunya berarti dari apa? Dari T-2 sampai T. Ini kenapa T-1 yang ini? Ini T-2 harusnya ya, sorry. T-2 ya. T-2. Ini berarti apa? 2 ya. Kalau 2 berarti ini 2 kali. Udah, itu aja ya. Sorry, ini T-2. Sampai T dari apa? D tau ya, kali 1 ya. Ini juga hasilnya apa? Hasilnya sama ya? Hasilnya juga 2 ya. 2. Sorry. Ini yang ada nilainya dari apa? Dari T-2 sampai bukan T, tapi dari sampai 4 tadi ya. Ini ya, yang ada hasil kalinya ya. Dari T-2 sampai 4. Yang dari 4 ke sana 0. Oke ya. Ini sampai 4. Berarti ini integralnya sampai 4 ya. Integralnya sampai 4. Berarti ini adalah T dengan batas T-2 sampai 4. Berarti nanti jadi 4 dikurangi T-2. Jadi apa itu? 4 dikurangi T-nya 2 ada 4 min T. Kemudian dikurangi min 2 jadi apa? Plus 2, jadi 4 plus 2, 6 ya. 6 dikurangi dengan T. Nah, kita tuliskan dalam ungkapan ini 6 min T kali apa ini? Ini T-nya dari mana tadi? T-nya sendiri dari mana? Dari 5 sampai 6 ya? Sampai 6. Ini keluar ke sampai 6 ya. T-nya ini di sini ya. 5 sampai 6. Bukan 6, sorry. Kalau T-nya digesernya, kalau sampai ke angka 6, berarti T-nya sudah digeser sejauh 7. Sorry ya, 7. Karena 2 kotak ya. 5 ke 7, karena gesernya 2 kotak. Ini keluar 2 kotak, jadi ke angka 6 kalau T-nya 7. Berarti U T-5 dikurangi U T-7. Saya tuliskan pindah aja ya.
ke sini. Kali, nah, U T-5 dikurang U T-7. Sehingga sekarang ya, jadi kita dapatkan ya, Y totalnya adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5. Y1-nya adalah 0, Y2-nya juga 0, Y3-nya adalah T, ini, ya, Y4-nya adalah ini, Y5-nya adalah ini. Jadi hanya 3 ya. Jadi ini 0, Y3-nya adalah T dikalikan dengan UT-1 dikurangi UT-3. Ya. Berikutnya ditambah Y4 2 kali. Ya. Tambah 2 kali UT-3 dikurangi UT-5. Ditambah yang terakhir, ini ya, 6 min T. Ya. 6 min T dikali UT-5 dikurangi UT-7. Oke? No, ya. Sehingga kalau digambarkan, sekarang bagaimana kalau digambarkan? Nah, T ini ya, T. Sampai angka 7 ya, jadi 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mulai ada dari mana? Dari T-1 sampai T3. T. T itu grafik ini kan ya, grafik garis miring. Ya. Garis dengan gradien 1. Nah, ketika masukkan ya pada saat T sama dengan 1, T-nya berapa? 1 kan ya? Jadi di sini angka 1 nih. Mulai muncul di sini nih. Nah, di sini. Oke. Kemudian berikutnya pada saat T-nya 3, kalau 3 berarti 3 ya. 2, ini 3 di sini lah. Nah, titik ini. Maka ini begini. Ini buat kita. Nah. Kemudian dua kali UT-3, nah, ini berarti tingginya 2, kotaknya dari mana? Dari 3 sampai 5. Jadi dari 3 sampai 5, tingginya 2. Ya. Nah, begini. Jadi ini turun sini. Oke. Sampai 5, ya. Berikutnya, Pak, 6 min T. 6 min T. Kalau saat T-nya 5 berapa? Kalau saat T-nya 5, berarti nilainya berapa? 5 ya? 1 ya? 1 di sini ya. Pada saat T-nya 7 berarti berapa? Min 1. Jadi di sini nih. Jadi akan begini bentuknya ya. Nah, ini hasil ininya ya. Bentuk outputnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Harus banyak berlatih, jadi memang
caranya tadi menggeser-geser itunya ya, menggeser-geser kotaknya. Yang berbentuk seperti kotak ini memang harus agak jeli, teliti ya, terus saja geser ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Coba kita lihat contoh yang kedua. Tidak ada. Coba kalau ada pertanyaan ya. Izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Tadi bagaimana ya, Pak, cara menggesernya itu, Pak? Saya kurang begitu paham. Tadi yang termin 2 itu geser-geser ke kanannya itu. Ya, digeser prinsipnya gini. Jadi konvolis itu dengan cara menggeser T-nya kan, menggeser apa? Yang digeser apa nih? H minta ini kan digeser kan ya. Nah, jadi bayangkan ini kotaknya kan 2 kan ya. Digeser sejauh T ke kanan terus gitu kan. Ya. Sejauh T. Nah, ketika digeser sejauh T ini dengan yang ini di mana mulai ada irisan gitu kan ya. Kalau seandainya ini digeser ke kanan sejauh 1, sudah ada irisan belum? Dengan ini. Belum kan? Jadi kalau H minta digeser sejauh 1 sampai sini nih. Ini masih di sini kotaknya ya. Masih ada di sini. Dan belum ada irisan dengan kotak ini. Sehingga untuk T kurang dari 1 itu pasti masih 0 ya. Jadi untuk T kurang dari 1, maka hasil kali H T min tau dengan X tau-nya pasti masih 0. Makanya masih 0 nih. Ya. 1. Kemudian bayangkan lagi, geser terus ke kanan. Kalau T-nya berarti lebih besar daripada 1, sampai maksimum berapa? 2. Ya. Sampai 2. Kenapa sampai 2? Maksudnya 2 di sini ya. Tapi T-nya kan dari 1 ya. Kalau 1 digeser sejauh 2 lagi, berarti kan jadi berapa? Jadi 3 kan ya? Jadi untuk T dari 1 sampai 3, maka si kotak ini akan masuk seluruhnya di sini nih. Ya. Masuk seluruhnya di sini ya. Sehingga hasil kalinya pasti ada kan? Hasil kalinya 1 gitu. Itu bayangannya ya. Tapi di sini T-nya jadi untuk T-nya dari mana? T-nya dari 1 sampai 3, ada hasil kalinya adalah hasil kali dari XT X tau dengan HT min tau itu hasil kalinya 1. Tapi di sini berarti taunya dari mana? Dari 0 sampai T gitu. Nah, yang ini ya. Yang ini persis ya. 0 sampai T. Karena ini T-nya kan ya. Digeser terus gitu. Sampai maksimum pergeseran T-nya 3 gitu. Masih ada hasil kalinya. Namun nilai T ini menurut tau ini, T itu berada di antara apa? 0 dan yang ada hasil kalinya ya. Yang ada hasil kalinya antara 0 sampai T gitu. Kan T-nya yang bergeser ya. T-nya bergeser sampai maksimum 2. Kemudian terus ya, si kotak ini tadi digeser terus. Sudah masuk kotak ini. Nah, ketika digeser berikutnya, ya ini, si HT minta ini, untuk T lebih besar daripada 3, T lebih besar daripada 3, sampai, bayangkan kalau terus digeser, sampai ini ya, kembali satu apa nih? Satu sebentar ya. Ya, dari apa untuk T dari 3 sampai 5 ini yang ada hasil kalinya ya ini. Ini dengan ini kan ya. Jadi 1. Jadi untuk taunya antara apa? Taunya dari T-2 sampai harga T. Ya. Nilai taunya ya. Sehingga integralkan ya. Hasilnya adalah ternyata 2 ini ya.
ketika si ini sudah mencapai angka 4, berarti T-nya sudah digeser sejauh 5, maka baru ketika T-nya digeser lagi lebih besar pada 5, maka ini si kotak ini akan keluar dari kotak ini. Bayangkan, keluar, mulai keluar kan ya? Nah, ketika mulai keluar, nah seperti ini. Ini mulai keluar, untuk T lebih besar daripada 5. Keluar. Dan ini makin lama, karena hanya panjangnya 2 kan ya? Terus artinya perkalian ini dengan ini makin apa? Makin sempit ini ya. Terus sampai suatu saat ketika T-nya sudah mencapai ke angka 7, atau T-2-nya berimpit dengan angka 4 dari taunya, maka hasil kalinya menjadi 0. Sehingga yang ada hasil kalinya adalah kalau apa? Kalau T-nya masih antara 5 dan 7, atau dengan kata lain si taunya antara apa? Antara T-2 dengan 4. Itu baru ada hasil kalinya. 1. Yang ini kalikan ini 0, ini kalikan ini 0. Ya. Nah, kalau sudah T-nya lebih besar daripada 7 kan otomatis si kotak ini sudah keluar dari kotak ini nih. Sudah keluar ya. Sehingga tidak ada lagi hasil kalinya. Itu konvolusi ya. Ya, jadi integral konvolusi itu begitu. Jadi menggeser H- taunya terus dari kiri sampai dari mulai masuk sampai keluar semuanya ya. Nah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau yang T-2 ini itu berarti pergeseran ya Pak? Digeser sejauh 2 ya Pak? Berarti kalau misalnya masih bisa itu nanti dia T-nya bisa -3 gitu ya Pak? T-3 sampai dengan T-2 ini itu karena apa? Karena memang sinyal kotaknya ini, yang ini impulsnya ya, panjangnya berapa? Hanya 2 gitu. Jadi ini yang ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari impulsnya tadi, yang pertama dari awal sini nih, mana? Wah ini hanya apa panjangnya Pak? Panjangnya hanya 2 gitu. Nggak boleh berubah panjang kotak ini gitu. Kalau seandainya panjangnya 3, misalkan ini dari 1 sampai apa? Sampai 4 ya kan ya. Maka berarti itu nanti jadi apa? Jadi T-3 gitu ini sini letaknya ya. Nah, ini. Jelas? Baik, Pak. Ya, kenapa di T-2? Jadi seandainya ini di T ya. Ini T itu kan boleh aja berapa ini? T-nya boleh misalkan -1 ya. Kalau T-1 berarti digeser dari sini sejauh apa? Sejauh 1 ke kiri kan ya. Berarti dari posisi 2, makanya jadi berapa? Ini akan berimpit dengan posisi, kalau T-nya -1 berarti ini jadi dari ini posisi -2 ini berarti di -4 kan ya. Jadi kotaknya tetap 2 panjangnya, nggak berubah. Ya. Jadi yang ini tadi T-2 itu diperoleh dari mana? Dari kotak ininya sendiri, yang tidak boleh, yang panjangnya hanya 2. Ada lagi? Oke. Jadi yang contoh berikutnya nanti lagi lah ya, kita sudah lewat. Ya. Silakan coba dicermati lagi di sini, nanti kita coba lihat contoh berikutnya pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.